Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Narasawiji. Di konten kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih pemula harus memulai usaha budidaya ikan lele, khususnya di segmen pembesaran. Nah, biasanya kan pemula itu bingung hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebelum memulai usaha budidaya ikan lele, khususnya segmen pembesaran. Oke, kita langsung saja ke topik pembicaraannya atau pembahasannya. Untuk pemula yang ingin memulai usaha budidaya ikan lele, khususnya segmen pembesaran, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan sebelum memulai usaha budidaya tersebut. Yang pertama adalah pemula harus mempunyai pengetahuan tentang budidaya ikan lele. Nah, pengetahuan itu bisa didapat melalui buku-buku atau nonton YouTube seperti ini dan lain sebagainya. Intinya, teman-teman harus mempelajari atau memahami pemahaman yang baik tentang kebutuhan ikan lele, termasuk aspek-aspek yang penting meliputi kualitas air, kualitas pakan, dan manajemen kolam. Pelajarilah tentang siklus hidup ikan lele, kebutuhan nutrisi, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan ikan lele. Yang kedua, teman-teman juga harus memilih lokasi yang cocok. Untuk memilih lokasi yang cocok bagaimana? Untuk memilih lokasi yang cocok, teman-teman harus memilih lokasi yang sesuai untuk budidaya ikan lele, seperti lahan yang mudah diakses, memiliki akses air atau sumber air yang cukup. Nah, ini yang paling penting, jauh dari polusi lingkungan seperti air yang tercemar atau dekat dengan industri yang berpotensi terjadi pencemaran air dan sebagainya. Pastikan lokasi tersebut juga memenuhi persyaratan izin yang berlaku, misalkan jauh dari pemukiman atau warga-warga di situ setuju atau enggak dengan budidaya teman-teman. Yang ketiga, teman-teman harus memilih menggunakan kolam seperti apa, kolam terpal atau kolam tanah. Siapkan kolam sesuai dengan kebutuhan budidaya teman-teman, misalkan kolam terpal atau karamba atau apa, silahkan teman-teman analisa sendiri cocoknya seperti apa, dan pastikan kolam teman-teman harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan ikan lele tersebut dalam hal suhu, oksigen, dan kualitas air. Yang keempat adalah persiapan pakan. Pastikan teman-teman memiliki rencana pakan yang baik untuk ikan lele. Teman-teman bisa memilih antara pakan komersial atau menggunakan pakan alternatif buatan sendiri, namun dipastikan memiliki kadar protein yang cukup untuk memenuhi nutrisi ikan lele, jadi bisa tumbuh dengan optimal. Yang kelima, manajemen kesehatan ikan. Pelajarilah tentang cara mengelola kesehatan ikan lele, seperti pencegahan penyakit, pengelolaan parasit, dan pengendalian kualitas air. Selalu awasi atau kondisikan ikan secara rutin dan tanggap jika ada tanda-tanda penyakit. Misalkan ikan lele banyak yang menggantung, ikan lele nafsu makannya turun atau tidak ada nafsu makan, teman-teman harus cepat tanggap, melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Nah, yang paling penting ini perencanaan keuangan. Buatlah perencanaan keuangan yang matang untuk budidaya ikan lele. Hitung dengan cermat biaya operasionalnya, investasi awal, pemasukan yang diharapkan, nanti keuntungannya dapat berapa, dan hitung juga resiko-resiko yang mungkin terjadi saat proses pembesaran itu berlangsung. Pastikan memiliki dana yang cukup untuk menjalankan usaha ini dari awal hingga panen. Jadi saya sarankan untuk menggunakan uang dingin untuk menjalankan usaha budidaya ikan lele ini. Jangan sampai menggunakan dana hutang. Dan selanjutnya, teman-teman juga harus mempertimbangkan pemasaran ikannya. Rencanakan strategi pemasaran untuk menjual ikan lele yang akan dipanen. Yang ketujuh, pemasaran ikan. Rencanakan strategi pemasaran untuk menjual ikan lele yang akan dipanen nanti. Jadi bagaimana prosesnya? Misalkan kerjasama dengan pasar lokal atau sudah mempunyai channel untuk dijual, atau akan memenuhi permintaan restoran-restoran atau pedagang ikan untuk meningkatkan produk teman-teman. Selanjutnya, pertimbangkan juga potensi pasar online dan promosi lokal untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Yang kedelapan, bangunlah jaringan dan konsultasi. Jaringan ini bisa bermacam-macam, bisa jaringan sesama pembudidaya ataupun jaringan sesama penjual. Serta lakukan konsultasi, siapa tahu ilmu teman-teman masih kurang dan ada ilmu lain yang teman-teman belum ketahui. Bangun jaringan atau bangun relasi
dengan peternak ikan lele lainnya atau bergabung dengan komunitas peternakan ikan untuk bertukar informasi dan pengalaman. Jika perlu, konsultasikan dengan ahli atau pembudidaya yang sudah senior untuk mendapatkan saran dan panduan yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memulai budidaya ikan lele di segmen pembesaran. Dengan mempersiapkan hal-hal tersebut secara matang, Anda dapat memulai usaha budidaya ikan lele segmen pembesaran dengan lebih percaya diri dan meminimalisir resiko-resiko kegagalan yang akan didapatkan di kemudian hari. Yang paling penting ini teman-teman, ingatlah untuk terus selalu belajar dan mengembangkan keterampilan Anda dalam budidaya usaha ikan lele dalam segmen pembesaran, karena ilmu itu selalu berkembang dan intinya teman-teman harus mengembangkan keterampilan teman-teman terus supaya teman-teman menjadi ahli dalam bidang tersebut, sehingga dalam usaha pembudidaya lele segmen pembesaran teman-teman syukur-syukur bisa mendapatkan penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarga dan teman-teman semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat. Untuk konten yang lebih lanjut, jika ada pertanyaan yang lebih lanjut silahkan ditulis di kolom komentar teman-teman. Gitu aja, sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.